Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas besaran dan pengukuran. Peta konsep hari ini adalah besaran. Besaran itu dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri dibagi lagi menjadi 7, antara lain ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Kemudian untuk besaran turunan ini ada banyak ya, antara lain contohnya ada luas, ada volume, kecepatan, massa jenis, dan gaya. Kita akan membahas mengenai besaran terlebih dahulu. Besaran apa sih itu besaran? Besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Sebagai contoh, 300 meter. Jadi ada 300 meter berarti 300 merupakan besaran. Sedangkan meter itu merupakan satuan panjang. Kemudian contoh lain ada 10 liter. 10 sendiri itu adalah besaran. Liter merupakan satuan besaran volume. Besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu persatu besaran pokok dulu ya. Besaran pokok itu merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Dan besaran pokok ini itu tidak diturunkan dari besaran lainnya. Besaran pokok ini dibagi menjadi 7. Antara lain ada massa, ada panjang, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di mana nama besaran panjang itu satuannya meter, disingkat dengan M. Besaran massa satuannya kilogram, singkatannya kg. Waktu satuannya sekon, S. Suhu satuannya Kelvin, K besar. Kuat arus listrik satuannya ampere, A besar. Jumlah zat satuannya mol. Dan intensitas cahaya satuannya kandela. Ini singkatannya CD. Kita bahas satu persatu untuk besaran pokok. Yang pertama adalah panjang. Panjang itu seperti di pelajaran SD ya, SD kelas 4 kalau nggak salah, itu ada konversi satuan panjang. Di mana misalkan ada 1 km diubah menjadi meter. 1 km ke meter itu kan turun 3 tangga, jadi dikalikan 1000 ya. 1 meter jadikan sentimeter, meter ke senti itu kan turun 2 tangga, jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Ada 1 cm ke milimeter, itu turun 1 tangga, jadi 10 mm. Dan ada 1 inci itu sama dengan 2,54 cm. Contoh soalnya, misalkan ada 20 km, dijadikan meter, dikonversikan ke meter. Jadi 20 km dikalikan turun 3 tangga berarti dikalikan 1000. Jadi 20.000. 4 meter diubah ke milimeter. Jadi 4 meter ke milimeter turun 3 tangga. Jadi 4 kalikan 1000, 4000 milimeter. Terus ada 5 inci dikonversikan ke meter. Ke meter ya, kalau ini tadi 1 inci itu kan 2,54 cm. Kalau jadikan meter berarti turun 1 tangga 0,254 meter. Jadi 5 inci bisa dikalikan 0,254 kalikan 5 sama dengan 0,127 meter. Kemudian ada 300 mm dikonversikan ke meter, mili ke meter itu naik 3 tangga, jadi 0,3 meter. Kemudian ada besaran massa dan berat. Massa dan berat itu merupakan besaran yang berbeda, di mana massa itu merupakan sebuah benda yang menyatakan jumlah zat atau materi yang terkandung dalam benda, sedangkan berat itu merupakan gaya tarik bumi yang dialami benda tersebut. Konversi satuan massa itu ada 1 ton. 1 ton sama dengan 10 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram.
1 on. 1 on itu setara dengan 100 gram. 1 gram sendiri setara dengan 1000 mg. Untuk besaran pokok waktu. Waktu di mana 1 sekon itu sama dengan 1/86.400 hari. Di mana 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sendiri sama dengan 60 sekon atau detik. 1 hari berarti 24 jam dikalikan 60 menit kalikan 60 detik. Itu sama dengan 86.400 sekon atau detik. Kemudian pada besaran suhu diukur dengan alat termometer. Suhu yang sering digunakan adalah termometer yang sering digunakan antara lain adalah termometer raksa dan alkohol. Satuan suhu dinyatakan Celcius, ya, biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan Kelvin, itu dalam satuan internasional SI. Hubungan antara kedua suhu antara Celcius dan Kelvin itu bisa dinyatakan dengan rumus T besar sama dengan T kecil plus 273 Kelvin. Adapun contoh soal sebagai berikut. Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, dalam soal tersebut itu yang diketahui adalah suhu Celcius T kecil sama dengan 65 derajat Celcius. Kemudian yang dicari adalah suhu dalam Kelvin. Nah, menggunakan rumus tadi ya, T besar sama dengan T kecil plus 273 Kelvin. Jadi suhunya ini dimasukkan. Suhu yang diketahui 65 ditambah 273 Kelvin, hasilnya 338. Kemudian ada bentuk baku. Digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Di sini, pangkat pada bilangan dasar 10 itu menunjukkan angka 0. 10 ini kan pangkatnya 0 ya. Jika pangkatnya positif, maka angka 0 terletak di belakang. Jika pangkat negatif, angka 0 terletak di depan. Contohnya, misalkan 10 pangkat 2. Nah, berarti ada 2 0 di belakang angka. Ya, jadi 10 pangkat 2 itu sama dengan 100. Kemudian 10 pangkat min 4. Kalau pangkatnya negatif, itu berarti angka 0 terletak di depan. Ada 4. Ada 4 angka 0 terletak di depan. Ya, 1, 2, 3, 4, 0,0001. Jika pangkat pindah posisi pembilang menjadi penyebut, maka 1/100 misalkan sama dengan 1/100 itu kan 10 pangkat 2. Ya, mempunyai 0,2 jadi pangkatnya 2 sama dengan bisa dirubah. Ini bentuk pembagian. Kalau diubah menjadi perkalian, jadi 1 kali 10 pangkat min 2. Ya, kalau pembagian tadi tidak ada negatifnya, kalau diubah menjadi perkalian, pangkatnya ditambahi negatif. Ya, jadi 1 kali 10 pangkat min 2. 1 kali 10 pangkat min 2 itu sama dengan 0,01. Kemudian bilangan bulat dan bilangan desimal dapat dinyatakan dalam bentuk baku juga. Contohnya 800. 800 diubah dalam bentuk baku jadi 8 kali 100. 8 kali 100 itu kan 10 pangkat 2. Ini bentuk bakunya. Kemudian 675,25. Ini kalau diubah dalam bentuk baku, itu komanya bisa maju 2 langkah menjadi 6,7525 kali. Tadi kan maju 2 langkah jadi 10 pangkat 2. Bisa diubah dalam bentuk baku seperti ini. Kemudian ada 0,00005. Nah, ini bisa diubah dalam bentuk baku menjadi 5 kali 10 pangkat berapa? Bisa dihitung 1, 2, ada berapa angka? Ada berapa 0 di depan angka. Jadi ada 5, jadi 5 kali 10 pangkat min 5.
Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan itu apa? Besaran turunan itu besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, sebagai contoh, besaran turunan itu besaran yang selain besaran pokok itu masuk dalam besaran turunan. Contohnya adalah luas. Luas kita tahu rumusnya L sama dengan panjang kali lebar. Volume, V. Volume ini bisa rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Atau panjang kali lebar kali tinggi kalau persegi panjang. Kemudian ada berat. Berat itu dilambangkan dengan W. Itu rumusnya adalah massa kalikan G. G itu gravitasi bumi. Gaya. Gaya itu dilambangkan dengan F. F sama dengan massa kalikan percepatan A. Terus ada massa jenis. Massa jenis ini dilambangkan dengan rho. Rho itu sama dengan massa per volume. Kemudian satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku itu merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya akan selalu tetap untuk semua orang. Kalau satuan tidak baku, itu hasil pengukurannya untuk setiap orang pasti berbeda-beda. Satuan tak baku ini sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan satuan tongkat. Tongkat itu bisa digunakan untuk mengukur panjang. Terus ada satuan kaleng. Kaleng sendiri itu bisa digunakan untuk mengukur volume zat cair. Ada yang lain satuan tak baku, misalkan hasta, depa. Ya, itu juga satuan tak baku. Nah, yang mana hasil pengukurannya akan selalu berubah-ubah atau berbeda setiap orangnya. Kemudian pengukuran dengan satuan tak baku dan tak baku. Dalam pengukuran panjang buku dapat digunakan dengan penggaris atau dengan satuan telapak tangan. Panjang buku, panjang telapak tangan, dan panjang penggaris itu merupakan besaran panjang. Sedangkan telapak tangan dan sentimeter merupakan satuan panjang. Kemudian mengukur itu merupakan membandingkan besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang digunakan sebagai satuan. Pengukuran sendiri ini bisa dilakukan pada besaran pokok, antara lain pengukuran panjang. Pengukuran panjang itu bisa menggunakan penggaris. Ada beberapa macam penggaris, yaitu penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung atau meteran roll meter ya, meteran gulung. Penggaris memiliki tingkat ketelitian hingga 1 mm. Pengukuran panjang dengan jangka sorong. Ya, ini namanya jangka sorong ya. Di mana jangka sorong ini memiliki skala nonius. Ya, yang bawah ini bisa digeser-geser dan skala utama. Jangka sorong memiliki ketelitian yang berbeda setiap skalanya, di mana setiap skala pada rahang tetap itu yang ini. Rahang tetap ini sebesar 1 mm. Apabila pada rahang geser nonius terdapat 20 skala, maka ketelitian jangka sorongnya 1 mili per 20, yaitu ketelitiannya 0,05 mm. Namun, apabila pada rahang nonius memiliki nilai 50 skala, jadi ketelitiannya itu 0,02 mm. Kemudian pengukuran panjang menggunakan mikrometer skrup. Seperti ini mikrometer skrup ya, di mana ketelitian pada alat ukur mikrometer skrup itu 0,01 mm. Mikrometer skrup sendiri itu digunakan untuk mengukur tebal benda yang berbentuk plat, lembaran, atau mengukur diameter kawat. Jadi yang lebih kecil-kecil gitu ya. Kemudian untuk pengukuran massa. Pengukuran massa bisa menggunakan neraca, antara lain ada neraca Ohaus atau neraca batang. Jenis-jenis neraca Ohaus yaitu ada neraca 2 lengan. Ini neraca 2 lengan. Kemudian ada neraca 3 lengan dan ada neraca 4 lengan. Neraca itu digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Neraca ini digunakan untuk mengukur massa hingga 500 kg. Neraca itu jenisnya banyak, ada neraca pasar, ada neraca dajin yang memiliki prinsip yang sama, yaitu prinsip pada tuas atau pengungkit. Terus kemudian ada pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan arloji dan stopwatch.
Stopwatch memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan arloji, yaitu 0,1 sekon. Kemudian ada pengukuran suhu. Alat ukur suhu itu disebut dengan termometer. Itu yang sering kita jumpai adalah termometer klinis. Nah, termometer klinis yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Pengukuran luas benda. Pengukuran luas benda itu misalkan kita mengukur panjang kertas 25 cm dan lebarnya 20 cm. Maka luasnya bisa dicari dengan rumus panjang kali lebar, ya. 25 kali 20 cm hasilnya 500 cm persegi, itu salah, bukan kubik, ya. Kemudian ada pengukuran volume benda padat. Itu misalkan ada diketahui panjang balok 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Berapa volume balok? Jadi mencari volume, persamaannya, rumusnya V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal masukkan saja 10 cm kalikan 6 cm kalikan 4 cm. Hasilnya 240 cm kubik. Kemudian ada pengukuran volume zat cair. Misalkan pengukuran dilakukan pada cairan spiritus. Hasil pengukuran itu menunjukkan volume spiritus sebesar 30 ml. Kemudian untuk pengukuran makhluk hidup, itu contohnya ada beberapa, misalkan bibit padi. Nanti akan dipindahkan dari persemaian untuk ditanam setelah bibit tersebut berusia 3-4 minggu. Dan memiliki ketinggian antara 20 sampai 25 cm, serta ikan lele yang akan dipanen setelah ikan tersebut berusia 1,5 bulan hingga 2 bulan, yang memiliki massa 1 kg untuk kapasitas 6 sampai 9 ekor. Ya, demikian pembelajaran besaran pokok dan besaran turunan. Untuk lebih jelasnya bisa dipelajari di modul IPA kelas 7 bab 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.